Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Sangat penting, dan itulah orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Ukhuwah fillah itu adalah lambang kekuatan iman. Karena itu Nabi menyatakan awthaku ay agwa awthaku ural iman, paling kuatnya tali mengikat iman supaya nggak lepas dari kita sampai mati bawa iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Jangan kalau sudah cinta walaupun salah melanggar ajaran Allah, musuh dengan Rasulullah, tetap kamu cintai, nggak benar. Cintanya karena Allah, ini orang yang soleh, ini orang dekat dengan Allah, ini orang dekat dengan Rasulullah, kamu cintai. Tapi ketika dia sudah mencelah Allah, mencelah Nabi, benci, pisah. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah, itu yang bawa iman. Itu yang insya Allah akan melekatkan iman dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Jangan karena syahwat, jangan karena asabiyah, ta'assub, tapi karena fillah. Nah, kalau sudah ketemu ikhwah fillah,
saudara karena Allah Subhanahu wa taala, rawat. Cara merawatnya apa? Dengan tazawur, dengan saling kita berziarah. Dengan saling berziarah. Coba matikan dulu. Dengan saling berziarah. Kenapa? Al-ukhuwah itu ibarat pohon yang harus disirami. Ibarat pohon yang harus disirami. Cara menyirami persaudaraan adalah dengan tazawur. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fillah wal mutajalisina. Wajabat mahabbati, hadits qudsi ini ya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah berfirman, wajabat mahabbati, jelas mendapatkan mahabbahku, cintaku. Kalau orang cinta kepada Allah itu biasa, tapi kalau dicintai sama Allah itu berarti pilihan. Ya, kalau ada orang misalnya muji presiden, biasa. Kalau presiden muji orang itu, wah ini hebat nih, kan gitu. Jelas mendapatkan mahabbahku lil mutahabbin fillah, bagi orang yang cinta fiyya, karena aku. Wal mutajalisin fiyya, kumpul saling duduk karena aku. Wal mutabadirin fiyya, saling memberikan harta karena aku. Wal mutazawirin fiyya, saling berziarah karena aku. Mudah-mudahan kita semuanya begitu ya. Cinta karena Allah, kita juga duduk karena Allah, insyaallah saling membantu karena Allah, saling berziarah kita karena Allah. Ini yang akan menghasilkan mahabbatullah lil abad. Allah cinta kepada orang itu. Nah, kalau duduknya itu karena urusan filjah, lain lagi. Filmal, lain lagi. Fil kampanye, lain lagi. Fil rebutan, lain lagi. Fiyya, karena Allah. Keluar rumah karena Allah, mau ketemu karena Allah, duduk karena Allah, bincang-bincang karena Allah, urunan karena Allah, saling ziarah juga karena Allah. Itu sifat orang-orang yang mahbub indallah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dalam satu hadis, man zara akhan fillah syayya'ahu sab'una alfa malak. Siapa orang yang berziarah saudara kepada saudaranya karena Allah, maka diiringi oleh 70.000 malaikat. Kamu bisa bayangkan kalau kamu itu keluar dari rumah dikawal. Hebat ini, punya pangkat berarti. Yang awal malaikat 70.000 lagi. Kenapa? Oh, karena punya pangkat ini. Kamu ada tazawur fillah, ziarah kepada saudara kamu karena Allah. Masya Allah. Diriwayatkan Nabi bersabda, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Ada seseorang berziarah kepada saudaranya di satu daerah. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan
Fa arsada ay fahayya'a. Fa arsadallah, maka Allah menyediakan, mempersiapkan ala madrajatihi ala tariqihi, di jalannya tadi itu satu malaikat. Ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kamu hadang dia di tengah jalan, berupa manusia. Falamma ata alaih, maka ketika bertemu, tanya malaikat itu, qala aina turid, apa yang kamu inginkan, kemana kamu inginkan? Kalau uridu akhan li fi hadil qaryah, aku ingin bertemu dengan seorang saudaraku, aifiddin, di ini daerah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah karena kamu itu dapat nikmat dari dia yang sehingga kamu tadi itu perhatikan itu nikmat, dapat kiriman duit terus inti supaya nggak putus, dapat pujian terus supaya tetap terpuji, memuji kamu, ay tahfadhuha wa turaiha. Qala la, enggak, aku tidak dapat apa-apa, bukan karena itu. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, hanya aku cinta kepada dia karena Allah, bukan karena dia kasih aku, bukan karena dia puji aku, bukan karena dia ngangkat aku, bukan karena dia ngasih posisi aku, bukan karena dia mendukung aku. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Qala, ngaku malaikatnya, qala fa inni rasulullah ilaika, aku adalah utusan Allah, malaikat kepada kamu. Ini dalil bahwa malaikat kadang-kadang berupa manusia. Jangan suudon kepada manusia di muka kamu, kadang-kadang malaikat itu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, Allah mengutus kepada aku untuk menghadang kamu, bertanya kamu, dan memberi kabar kepada kamu. Allah cinta kepada kamu sebab kamu cinta kepada dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Karena itu kita cinta kepada aulia itu, kita cinta kepada orang soleh itu adalah menghasilkan mahabbatullah, menghasilkan mahabbatullah. Masya Allah. Tazawur ini ibarat air, ukhuwah itu ibarat sajarah, ibarat pohon disirami dengan air, berkembang, akhirnya terus menghasilkan buah. Buahnya apa? Kalau kita punya ukhuwah, kemudian kita saling berziarah, buahnya ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa tuthmiru ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa itu al-bir? Apa itu at-taqwa? Al-bir itu lebih umum daripada at-taqwa. Kalau at-taqwa itu orang disebut muttaqi, orang itu disebut takwa itu kalau sudah dia tadi itu fi'lul wajibat, fa'alal wajibat, au wa tarakal munkarat, dia meninggalkan yang mungkar dan melaksanakan yang wajib, walaupun nggak melakukan yang sunnah, sudah disebut takwa. Tapi kalau albir lebih umum lagi, yashmul al-wajibat wal mandubat. Yashmul al-wajibat wal mandu, tarkil muharramat wal makruhat. Paham ya? Lebih luas lagi albir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena itu
albir itu adalah isim jami' li khisalil khair semuanya. Isim jami' li khisalil khair. Semua khisalul khair disebut albir. Kalau takwa itu imtithalul awamir wajtinabuz zawajir. Kan gitu ya. Baik. Siram. Tapi kalau nyiramnya jangan kebanyakan. Siram yang cukup. Tazawurnya ojo setiap saatnya, tidak mulai-mulai kon. Secukupnya. Min ghairi taglilin wa min ghairi taktsirin. Ya, jangan terlalu sering mulai balik maning yo wis jarong ini. Karena itu dikatakan zurghibban tazdad hubban. Ziarahlah kamu itu ya waktan ba'da waktin gitu. Tambah orang itu rindu kapan teko maneng. Lebih baik ditunggu kapan lagi daripada kapan berhenti. Kan gitu ya. Nah, karena itu kalau ceramah apa ojo dawa-dawa kapok ngrungokno kon kok akhire. Orang semangat mari ngono ngantuk tangi sik durung tentek ae. Ya tobat dak mau dengarkan nanti lagi nanti. Lebih baik ya Allah, kapan maning kita kok? Kapan maning ceramah itu lebih bagus itu ya enggak? Zurghibban tazdad hubban. Nah, tapi jangan terlalu sedikit. Kenapa? Itu bisa sababul hajran. Itu bisa akhirnya tambah semakin jauh nantinya. Nah, jangan sampai sekiranya lupa dengan kamu al-akhfillah tadi itu. Saling ingat terus begitu. Nah, itu dikatakan tawaqqaf an ziyarati kulli yaumin idza aktsarta malaka man tazuru. Tawaqqaf an ziyarati kulli yaumin. Ya berhenti ya daripada ziarah setiap hari, jangan. Berhentilah kamu daripada berziarah setiap hari. Kenapa? Idza aktsarta, kalau terlalu banyak, kamu sudah terlalu banyak, malaka man tazuru. Ya bosan dengan kamu orang yang kamu ziarahi. Malah yang mulu bosan ngelihat kamu bolak balik sampai entek kopiku. Masya Allah. Kalau sudah ada ta'awun al-birri wa taqwa, wah hebat. Itu yang hebat. Karena itu cari orang yang bisa membantu kamu dalam perbuatan birri wa taqwa. Kalau enggak, jangan koncoan sudah. Jangan koncoan. Apalagi di akhir zaman. Bilang lagad azza fi hadzal zamani musa'idun yu'inuka an majdin wa yanhaka an sufli. Sedikit di zaman sekarang ini, Abu Haddad menyatakan zaman beliau, sedikit zaman sekarang ini orang yang mau membantu kita kalau kita berbuat baik dan mencegah kita kalau kita berbuat yang hina. Sedikit. Domino, wah ayo mau Quran, wah tutup Ramadan ini mas. Sedikit. Itu zamannya beliau. Zaman sekarang Allahu a'lam sudah. Mungkin bukan lakot azza, lakot adima itu ya. Masya Allah. Naam. Karena itu kalau berbicara al-ukhuwah fillah, ada imtihan dan ikhtibar sebetulnya. Karena apa dalam satu syair Allah lupa. Jadi jangan kamu asal berteman dengan segala orang sebelum kamu uji.
Kenapa? Temen ini bahaya. Kalau nggak ketepaan, kamu digadaikan nanti sama dia. Hah? Kamu digadaikan sama dia. Ada syarat-syarat sebetulnya untuk berteman, tapi panjang nanti akan kalau kita terangkan ada di sini. Ya, untuk bisa ketemu al-akhfillah itu ada syarat-syaratnya. Hah? Insyaallah mungkin akan kita bahas untuk yang berikutnya. Kemudian pohon ini kalau nggak ada tazawur, maka sama ukhuwah ini nggak ada tazawur sama dengan pohon yang nggak disiram, ya bisa, maka akan kering. Lah kalau sudah kering, yang nggak mungkin akan ada itsmar, nggak mungkin akan berbuah. Lah kalau pohon itu tidak berbuah, lam tutsmir, ya qutiat, dipotong. Kenapa? Yang dicari kayunya, sudah berarti bukan buahnya, diobong. Begitulah juga ukhuwah ini, kalau tidak ada tazawur kering. Kalau sudah begitu putus nanti, putus, nggak akan bisa langgeng ukhuwahnya, tawakinya nggak bisa langgeng, berhenti di tengah jalan. Karena itu penting itu untuk tazawur. Saya ingin menerangkan bagaimana seorang imam yang besar, Al-Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Tapi bagaimana satu sama lain saling mengagungkan. Imam Ahmad ini sangat hormat kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i juga ziarah sama Imam Ahmad. Hebat ya. Ziarah kepada Imam Ahmad. Satu saat ziarah ke Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya seorang putri yang sholihah. Ini setiap saatnya mendengar abahnya ini selalu muji Imam Syafi'i. Syafi'i itu gini, nak Syafi'i itu gitu, nak Syafi'i terus. Ya, ojo gedira ini sing Syafi'i ini gini jenenge. Itu kon ini. Ini Imam Syafi'i ini ya. Hah? Wah, ini perempuan cerdas. Sawamah, gawamah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli sholat, kepingin melihat Syafi'i. Hah? Masya Allah. Akhirnya satu saat Imam Syafi'i ziarah ke Imam Ahmad. Seneng ini anak. Alhamdulillah, anak kepingin tahu orang ini ibadahnya. Anak kepingin tahu ibadahnya. Jam berapa bangun ya? Berapa rakaat ya? Kepingin tahu. Karena cerita yang begitu besar daripada Imam Imam Syafi'i setelah makan dilihat makannya akeh. Imam Syafi'i makan banyak. Kemudian setelah itu tidur. Imam Syafi'i tidur lama. Kemudian sholat nggak pakai wudhu. Allahu Akbar. Kok gini mangannya akeh? Turunnya lama, sholatnya sedikit, dia pakai wudhu lagi. Akhirnya ngomong kepada abahnya, inti mengagungi Syafi'i tidak keliru bah. Anta tu'admu Syafi'i. Ana nggak ngelihat dia sholat bener. Ana nggak ngelihat dia qiyamul lail. Hah? Maka Imam Syafi'i saat itu ditanya oleh Imam Ahmad supaya jelas kepada putrinya. Guru katanya, Anda kok makan banyak, kata putri saya, tidur banyak, sholatnya dikit tanpa wudhu lagi. Hah? Kenapa? Amma anni akaltu katsiran. Ya, aku makan banyak di sini. Karena aku sami'tu anna man tawabatnahu an ta'ami akhihi wa huwa yashtahi lam yuhsin adabahu ma'ah.
orang kalau memang masih selera makan di makanan saudaranya, kemudian sengaja disedikitkan, maka dia tidak beradab. Kalau kamu menganggap itu saudara kamu, dia seneng kamu makan, entekno tidak apa-apa, makan banyak tidak apa-apa, karena dia tambah seneng saudara kamu. Ini kadang-kadang kawan kan gitu, disuguhi kopi, dicecep dididok ini, ya dibuat itu kopinya, tekno, sopo sing untuk baru kamu itu. Kalau kamu tadi itu berpura-pura adab, padahal kamu disuguhi untuk diberikan kepada kamu untuk dihabiskan, tapi kamu nggak habiskan, itu berarti kamu lam tosin adab. Kamu berarti nggak beradab, gitu loh. Justru buat seneng saudara kamu tadi itu karena nyuguhi kau. Paham ya? Nanti saya ceritain, nanti ada satu hal. Kemudian, Anda kok tidur banyak? Enggak, aku nggak tidur tadi ya. Aku menaruh kepalaku tadi itu, aku memikirkan satu hadis, mengistimbat daripada hadis itu banyak sekali. Malam ini adalah malam istimewa bagiku, karena aku tidur di rumahmu ini banyak mengistimbat daripada satu hadis, banyak hukum, banyak faedah. Kemudian sholat tanpa wudhu, anak nggak tidur, wudhuku isya tadi itu tidak batal sampai sekarang ini, katanya. Wudhuku isya tadi itu nggak batal sama ini sampai sekarang ini, kata dia. Jadi anak bukan tidur. Katanya Imam Ahmad, hadzal ladzi amilu laila afdal min alladzi amiltihi wa ana. Nah, putriku, kata dia, ini yang dilakukan oleh Syafi'i sekarang ini lebih afdal daripada ibadahnya kamu dan ibadahku sekarang ini. Kenapa? Dia mikir ilmu selama itu, dan dia tidak batal sholat di akhir lail dengan wudhu isyanya. Karena itu Imam Ahmad ini setiap malamnya selalu doakan Imam Syafi'i. Nah, begitu, kalau kamu itu cinta sama orang soleh, didoakan. Cinta sama kiai kamu yang soleh, didoakan setiap saatnya. Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i, Allahumma ighfir li Syafi'i, Allahumma arham Syafi'i, Allahumma ardha 'ani Syafi'i, Allahumma rzuqtul umur Syafi'i. Terus begitu. Imam Ahmad sering doakan begitu. Karena itu putra-putranya kadang-kadang heran juga, sampai di antara mereka ada yang tanya, ya abata arakatat oleh Syafi'i katsiran, kenapa ente yang doakan Syafi'i kok begitu banyak? Maka Imam Ahmad menyatakan, ya bunayya atadri ma matrus Syafi'i, tahukah kamu wahai putraku kenapa aku doakan Syafi'i supaya sehat, Syafi'i itu supaya panjang umur, Syafi'i supaya itu rahmat, Syafi'i. Kenapa? Tahu nggak apa ibaratnya Syafi'i ini? Maka Imam Ahmad menyatakan, matarus Syafi'i kasyamsi lil ard wa kal afiyal abdan, fa idza dhahaba hal lahum min khalaf. Syafi'i ini ibarat matahari bagi bumi. Kalau nggak ada matahari gimana nasib yang bumi ini? Ibarat sehat di badan. Kalau nggak ada sehat, bagaimana nasibnya badan? Umat ini butuh sama Syafi'i seperti butuhnya badan dengan afiah. Umat ini butuh dengan Syafi'i seperti butuhnya bumi dengan matahari. Karena itu tak duakno terus Syafi'i ini. Gitu. Luar biasa Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga begitu. Hormat luar biasa kepada Imam Ahmad. Selalu muji Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Waktu keluar dari Baghdad, Imam Syafi'i mau ke Mesir kalau nggak salah waktu itu dipeluk Imam Ahmad rapat-rapat sambil menangis Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kharajtu min Baghdad ma khallaftu afgah wala azhad wala awra wala a'lam wala akhsha minal Imam Ahmad. Aku keluar dari Baghdad ini tidak meninggalkan adah yang lebih faqih, lebih zuhud, lebih wara', lebih alim, lebih takut kepada Allah daripada Imam Ahmad. Bukan hanya
meninggalkan murid yang pinter, tapi yang wara', yang zuhud, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tasawuf nikmat kalau sudah begitu, ya enggak? Kadang-kadang satu majelis tapi enggak bersatu, enggak mutahabin fillah, gara-gara berbeda partai. Mutajalisin tapi enggak mutahabin, ini namanya, ya enggak? Kadang-kadang karena tersinggung, saingan, bodoh ustadi. Kok yang tutul saingan itu ya? Kan itu jangan begitu, ya. Nah, jadilah orang yang muta'awinin fil wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saya mau tanya, kalau ada misalnya kamu dari dokter misalnya, punya 1000 pasien, bisa ngatasi? Bisa ngatasi? Nggak ngatasi. Datang satu orang, dokter juga, bang, ana mau bantuin teh, boleh nggak? Terima kasih, ana kelualan ini, ana ngatasi 1000 orang nggak mampu. Seneng nggak kira-kira kau? Seneng. Datang lagi 10 nanti dokternya, bang, ana boleh nggak bantuin deh? Boleh, ayo. Wah, nanti seneng, nanti kamu sambut. Begitu seharusnya. Kamu ngatasi umat ini, bisa kamu menyelamatkan umat ini semuanya? Enggak, ada satu ustadz mau dakwah juga di situ. Ini daerah saya ya, jangan ikut-ikut. Bisa ngatasin di semuanya? Ya senang. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, senangnya itu bantu kita. Ayo kita saling bahu membahu dalam dakwah ilallah SWT. Datang lagi 10 wah, enggak apa-apa, bagus. Bagus. Karena itu jangan penyakit gitu, nggak manfaat ilmu nanti, nggak manfaat, percuma nanti, nggak akan dapat mahabbatullah nantinya, ya nggak? Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan itu semuanya dari hati kita, ya. Suara Nabawi.